Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala tariqatihi ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun haitsu kama qala Allah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas hidup kita, bersyukur atas sehat kita, bersyukur atas kesempatan kita, bersyukur atas nikmat iman dan Islam yang hari ini dengan nikmat ini kita mampu memenuhi suruhan Allah Subhanahu wa taala salat Jumat berjamaah insyaallah. Ditambah lagi kita hari ini masih dimudahkan dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, dan kita mohon kepada Allah agar di bulan Ramadan ini kita senantiasa dimudahkan menjalankan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan ini, sehingga kita mendapatkan fadilah-fadilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Salawat serta salam kita haturkan untuk junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabatnya dan seluruh umatnya yang istiqamah di dalam menegakkan dan memperjuangkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan jemaah sekalian, kita sekalian menjadi umat Rasulullah yang istiqamah sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Harapannya kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita bisa bertemu dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya wasiatkan pada jemaah sekalian, mari kita terus jaga takwa kita, jaga keimanan kita dengan bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan bersungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman, orang bertakwa di dalam setiap tindak tanduk, setiap langkahnya, apa yang dicarinya harus berbeda dengan non-muslim. Karena setiap orang mukmin, setiap langkahnya harus punya nilai. Di antara nilai yang paling kita kejar dalam hidup kita adalah nilai keberkahan itu sendiri. Sehingga ketika seseorang menikah didoakan dengan doa keberkahan. Ketika seseorang memiliki anak didoakan dengan doa keberkahan. Ketika kita mendapatkan rezeki itu pun didoakan dengan doa keberkahan. Ketika kita ketemu dengan orang yang sudah sepuh, kita pun mendoakan dengan doa keberkahan. Apa sih keberkahan itu? Para ulama menafsirkan dengan kalimat yang pendek, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Artinya setiap kita punya potensi untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik kaya ataupun miskin, baik sehat ataupun sakit,
Baik yang punya jabatan ataupun yang tidak punya jabatan, semua punya potensi mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya satu, apapun yang hari ini kita miliki punya potensi untuk menambah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Sebaik-baik manusia adalah mereka yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wa sa'an nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruk manusia yang panjang umurnya, buruk amalnya. Artinya bahwa umur kita hari ini, bagaimana kita memiliki keberkahan atau tidak adalah ketika bertambah umur, bertambah kebaikan kita. Bertambah umur kita, bertambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan umurnya dan dibaguskan amalnya. Karena semakin panjang umur kita dan kemudian semakin bagus amal kita, maka betapa banyaknya pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Inilah keberkahan dalam kategori keberkahan umur. Keberkahan dalam harta diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, "Dhahaba ahlud dhuthur bil ujur." Orang-orang sahabat-sahabat yang miskin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadukan permasalahannya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dhuthur bil ujur. Wahai Rasulullah, sungguh orang kaya telah memborong pahala. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka saum sebagaimana kami juga saum. Wa yunfiquna bi fuduli amwalihim. Sedang mereka bisa berinfak dengan hartanya. Sahabat ini mengeluhkan karena kurangnya pahala dari sisi sedekahnya. Maka Rasulullah memberikan satu kabar gembira. Qala alaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqum. Bukankah Allah telah memberikan kepada kalian apa-apa yang bisa kalian sedekahkan? Fi kulli tasbih sadaqah, fi kulli takbir sadaqah, fi kulli tahlil sadaqah, wal amru bil ma'ruf sadaqah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dalam kalimat tasbih ada sedekah, dalam tahmid ada sedekah, dalam takbir ada sedekah, dalam tahlil ada sedekah, amar ma'ruf ada sedekah. Bahkan seorang laki-laki yang mendekati istrinya itu pun sedekah. Artinya banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita sedekahkan selain dengan harta. Maka para sahabat melakukan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyaingi pahala orang-orang yang kaya tadi. Namun sahabat yang kaya melihat ibadahnya sahabat-sahabat yang miskin semakin meningkat. Maka mereka bertanya, kenapa begini, kenapa begitu? Maka dijawablah, sungguh Rasulullah telah mengajarkan begini. Maka sahabat yang kaya pun melakukan apa yang dilakukan oleh sahabat yang miskin. Maka sahabat yang miskin datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh mereka melakukan apa yang kami lakukan. Jawaban Rasulullah sederhana, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karena Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya para sahabat yang kaya semuanya ibadahnya luar biasa. Kekayaannya justru menambah dirinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kekayaan yang penuh dengan keberkahan. Lalu apakah yang sakit itu juga bisa berkah? Sangat mungkin. Orang sakit bisa berkah sangat mungkin. Ketika dengan sakitnya dia sabar. Ketika dengan sakitnya menahan dirinya dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika dengan sakitnya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dengan sakitnya semakin lembut, semakin bagus akhlaknya, maka sakitnya justru membawa kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang wanita sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia memiliki penyakit ayan. Dia datang kepada Rasulullah, harapannya Rasulullah menjadi solusi. Dia datang kepada Rasulullah, mengadukan kepada Rasulullah, memohon kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan aku agar penyakitku sembuh." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dua opsi. Kalau engkau tetap bersabar, sungguh Allah memberikan pahala yang begitu banyak untuk engkau. Kalaupun aku doakan, engkau akan sembuh. Pilih mana? Maka sahabiah ini, "Ya Rasulullah, kalau begitu aku tetap sakit, tapi doakan ya Rasulullah agar ketika aku kambuh jangan sampai auratku tersingkap." Artinya apa? Sakitnya sahabiah ini justru membawa keberkahan dirinya, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus apakah orang miskin juga bisa penuh dengan keberkahan? Sangat mungkin. Ketika dengan keterbatasan hartanya dia semakin ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, semakin hidupnya qanaah, maka kemiskinannya bukan menjadi kehinaan, justru kemiskinannya menjadikan dirinya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah keberkahan kita raih. Kuncinya dia adalah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau kana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Sekiranya penduduk bumi itu beriman dan bertakwa, pasti aku akan berikan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzdzabu, akan tetapi mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah timpakan kepada mereka musibah, siksa dengan apa yang telah mereka lakukan. Artinya kunci di antara kunci keberkahan yang kita miliki adalah modalnya sederhana, iman yang benar dan takwa yang benar. Artinya beriman dan beramal soleh. Tidak cukup beriman tetapi harus disertai dengan amal soleh. Maka ini kunci keberkahan yang luar biasa. Artinya ketika suatu negeri itu beriman dan bertakwa, negeri itu diberkahi. Ketika rumah tangga kita dihiasi dengan iman dan takwa, maka rumah tangga kita pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diri kita juga beriman dan bertakwa kepada Allah dengan takwa yang benar, maka kita pun hidupnya semuanya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu kunci keberkahan yang lain yang sering kita lupakan. Ada sumber keberkahan, sumber kebaikan yang dijanjikan oleh Allah untuk kita yang kadang kita lupa. Ketika kita sukses, mungkin kita merasa diri kita lah yang hebat. Ketika kita punya jabatan, mungkin kita bangga diri, dan inilah keberkahan dari Allah. Karena apa? Karena ilmu saya, karena hebatnya kita, karena kecerdasan kita, karena lobby-lobbynya kita dan sebagainya. Ketika kita rezekinya lancar, kita pun bangga dengan kehebatan kita. Lupa ada satu sumber keberkahan yang lain yang amat sangat mendukung adanya. Kenapa kita hari ini bisa sampai detik ini masih bisa mampu datang ke masjid ini, sampai detik ini kita masih bisa melanjutkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini keluarga kita masih bisa berkeluarga dan sebagainya. Ada satu sumber keberkahan yang sering kita lupakan, sering kita lalaikan. Itulah orang tua, bapak ibu kita.
Kita tidak akan pernah bisa merasakan hidup kita bahagia tanpa ada peranan bapak ibu kita. Bapak-bapak yang hari ini punya jabatan, tidak akan pernah ada jabatan di pundak bapak kecuali karena doa-doa dari orang tua. Seburuk apapun orang tua kita, yang hari ini rezekinya dilancarkan oleh Allah, tidak akan ada kelancaran rezeki itu kecuali andil orang tua di dalamnya. Seburuk apapun orang itu, seburuk apapun orang tua kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita yang pertama, wa wassaynal insana, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua bapak ibunya. Setelah Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik pada bapak ibu kita, Allah memberikan satu penjelasan kenapa kita harus berbuat baik pada bapak ibu kita. Allah memberikan satu cerita. Hamalathu ummuhu kurhan. Sungguh ibunya telah mengandung dalam keadaan susah. Ibu kita mengandung kita dalam keadaan susah. Kita sudah, bagi yang sudah punya istri, kita bisa merasakan bagaimana istri kita susah sekali dalam mengandung anak-anak kita. Bahkan wa wada'athu kurhan, dan melahirkannya pun dalam keadaan susah. Luar biasa jasa ibu kita. Maka pantas Rasulullah SAW memberikan satu perbandingan. Sungguh sebanyak apapun harta yang kita miliki, tidak akan pernah mampu membalas kebaikan seorang ibu, jasa seorang ibu, walaupun hanya sekali ngedenya ketika melahirkan kita. Ibu luar biasa, doa-doanya mustajab. Maka Rasulullah SAW dalam satu sabdanya, 3 doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah doaul walid liwaladihi. Doanya orang tua kepada anaknya. Bisa jadi kita bertobat kepada Allah, ya Allah, sungguh aku tobat padamu, ya Allah, aku tobat dengan semua dosa-dosaku. Bisa jadi orang tua Allah tidak pernah mengabulkan doa kita, tetapi begitu orang tua kita mendoakan kita, ya Allah, ampuni semua dosa-dosa anak-anakku, Allah langsung kabulkan semua tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena ketika kita dalam keadaan sulit, rumah tangga berantakan, memohon kepada Allah kebaikan, tidak akan pernah dikabulkan. Bisa jadi dengan doanya orang tua itulah mustajabnya doa. Wa hamluhu wa fisalhu 30 syahra, dan menyapihnya sampai umur 30 bulan. Maka apabila sampai dia sudah dewasa dan sampai umurnya 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan umur 40 tahun. Artinya umur 40 tahun ini umur kematangan kita. Umur di mana orang sudah bisa memperoleh apa-apa segalanya. Jabatan bisa peroleh dari umur sekian. Harta biasanya diperoleh juga umur sekian. Keluarga kita, anak kita, rumah kita sudah kita peroleh semuanya. Maka saat itulah Allah menganjurkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berikan aku petunjuk agar aku bisa bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Disebutkan di sini bukan hanya nikmat kita, tetapi nikmat kedua orang tua kita. Artinya keberadaan kita umurnya sampai 40 tahun itu tidak bisa lepas dari keberadaan orang tua kita. Maka keberkahan hidup kita amat sangat bergantung pada kondisi hubungan kita dengan orang tua kita.
Maka ketika kita punya konflik dengan orang tua kita, maka jangan diharapkan rumah tangga kita bagus. Ketika kita punya konflik dengan bapak ibu kita, jangan diharapkan jabatan kita berkah. Kalau kita punya konflik dengan orang tua kita, bapak ibu kita, jangan diharapkan rezeki kita berkah, umur kita keberkah, jangan diharapkan. Pasti akan muncul masalah terus sampai hatinya islah dengan orang tuanya, sampai hubungan dengan orang tuanya baik. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ayo pada kesempatan Jumat kali ini saya ingatkan pada jemaah sekalian, mari kita yang masih punya orang tua, dekat kepada orang tua. Seburuk apapun orang tua, sejahat apapun orang tua, dekat kepada bapak ibu. Deketin ibu kita, deketin bapak kita, mohonkan doa dari mereka, karena doa mereka sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma sallimna wal muslimin minal barasi wal junun wal judhari wa sayyi'il asqam. Allahumma sallimna wal muslimin min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.